Oke, hai apa kabar? Hari ini saya akan menjelaskan tentang flowchart ataupun diagram alur. Pertama-tama, kompetensi dasar yang ingin kita capai yaitu memahami bagaimana manusia berinteraksi dengan komputer melalui flowchart ataupun algoritma. Oke. Pertama-tama, kita harus mengenal apa itu flowchart. Flowchart sendiri itu terdiri dari bagan-bagan aliran dari suatu proses. Kedua, flowchart itu menggambarkan langkah-langkah penyelesaian dari suatu penyelesaian. Dan yang ketiga yaitu merupakan salah satu penyajian dari algoritma. Jadi, algoritma itu adalah logika dalam menyelesaikan suatu persoalan. Oke, kita lanjut. Baiklah, tujuannya yaitu membuat flowchart, yaitu menggambarkan suatu tahapan penyelesaian masalah. Jadi, dengan kata lain, jika kita ingin menyelesaikan suatu persoalan, kita merangkainya dalam suatu tahap demi tahap, sehingga mencapai hasil akhirnya. Oke, tetapi kita menggunakan simbol-simbol untuk menguraikannya, sehingga dapat mudah dipahami. Berikut ini adalah contoh flowchart yang saya berikan. Oke, contoh penyajiannya. Jadi, flowchart itu terdiri dari start, input, ada proses, dan ada output, dan diakhiri dengan end. Oke, jadi dia ada awalan mulai, start, dan ada akhirannya, yaitu end-nya. Oke, di mana di awalan dengan akhiran yang kita miliki ini, diantaranya itu berisi masukan, prosesnya, dan hasilnya, outputnya. Oke, ini adalah contoh sederhananya. Ada start, ada input, datanya, jumlahnya, perulangannya. Oke, perulangannya dan terakhir setelah melakukan perulangan ditampilkan. Kita lanjut ke yang berikutnya. Oke, simbol-simboliknya. Oke. Jadi simbol-simbol flowchart itu terdiri dari 3. Ada flow direction symbol yang berupa arahnya. Oke, yang berupa arahnya. Ada processing symbol. Oke, yang berupa yang tadi seperti yang kita lihat ada processingnya, oke, dan ada input dan outputnya, masukan dan keluarannya. Jadi flow direction ini adalah panah-panah yang tadi kita lihat, oke, processingnya prosesnya yang di tengah-tengah dan input output yang di awal dan akhir. Jadi kalau kita perhatikan sejenak, jadi ada input, ada output, ada processingnya, ada start and ending, dan ada aliran datanya. Oke, aliran prosesnya. Oke, kita lanjutkan ke flow direction symbol. Jadi di flow direction symbol ini yang kita tadi perlihatkan, oke, ada simbol arus, oke. Dia ke bawah, ke atas, kembali atau bagaimana penulisan dari flowchart yang kita gunakan, oke. Jadi ada simbol, oke, thunder, oke, bolts kayak begini, oke. Ini adalah simbol dari communication link, oke. Sedangkan ini adalah simbol konektor. Ini simbol konektor digunakan jika flowchart kita panjang ke bawah dan tidak bisa lagi turun ke bawah. Maka dari itu kita lanjutkan lagi ke flowchart untuk ke kanannya. Oke, maka kita menggunakan simbol konektor demikian. Oke, ada simbol offline konektor. Oke, untuk ke halaman berikutnya. Jika tidak ada space yang memungkinkan dalam satu halaman yang sama. Berikutnya kita masuk ke processing simbol. Oke, jadi di processing simbol ada 3 simbol yang perlu kita ketahui, oke. Simbol proses itu berupa kotak, oke. Simbol proses yang berupa kotak yang di sini kita melakukan perhitungan dan lain-lainnya, oke. Sedangkan ini simbol belah ketupat ini adalah decision, oke. Ini adalah simbol logika, oke. Jika ya atau jika tidak, oke. Ini adalah simbol untuk if logiknya, oke. Dan ini adalah simbol terminal, oke, yang menyatakan awal dan akhirnya, oke. Jadi sekarang kita langsung ke input dan output simbol, oke. Jadi simbol input, oke, itu berupa jajar genjang. Harus ada dalam suatu flowchart, ada pasti input dengan output. Jadi tidak mungkin tidak ada, oke. Sekarang ada juga simbol punch card, oke. Menyatakan input berasal dari kartu. Berarti dengan kata lain, jika inputannya bukan berupa dari sistem, masukan dari kartu, berarti dengan kata lain, kartu berarti dengan kata lain, inputannya ini berupa dari kartu debit atau kartu kredit. Jadi kita ingin membuat flowchart dari sistem perbelanjaan online, oke. Maka kita menggunakan simbol punch card, oke.
Sedangkan kita menggunakan simbol magnetic type, oke? Jika berupa data inputannya itu berupa dari magnetic type. Magnetic type itu seperti bisa berupa kaset-kaset yang dahulu, oke? Kaset-kaset dalam suatu radio, oke? Sedangkan yang terakhir ini adalah simbol disk storage, oke? Jika inputannya itu berasal dari dalam hard disk atau hard drive, oke? Jadi umpamanya saya ingin membuat flowchart menentukan bilangan ganjil atau genap. Pertama-tama saya harus tentukan masukan yang saya inginkan, oke? Masukan itu berupa angka. Saya harus menentukan angka apa yang saya inginkan. Angka bilangan ganjil, bilangan genap, bilangan caca atau bilangan asli, oke? Jadi saya harus menentukan pertama-tama masukkan data yang saya inginkan. Kedua, bagaimana saya menentukan itu suatu bilangan itu ganjil atau genap? Apa yang membedakan, apa yang membuat suatu bilangan itu menjadi ganjil atau membuat itu bilangan menjadi genap? Terus yang terakhirnya sudah pasti kita akan tampilkan hasilnya dan kita end. Oke. Jadi kita melihat di sini diagram alur. Ingat, harus selalu ada mulai dan selesai. Pasti selalu ada. Ini akan diawali dalam suatu flowchart. Mulai dan akhir. Sudah pasti setelah kita memulai suatu proses, kita pasti akan menerima inputan, yaitu ingat simbol inputan, oke? Jadi masukan yang saya inginkan yaitu masukan berupa bilangan asli, oke? Masukan yang saya inginkan yaitu berupa bilangan asli. Terus setelah bilangan tersebut input, apa yang saya harus lakukan? Maka dari itu simbolnya berupa persegi panjang, yaitu berupa proses. Jadi untuk saya mengetahui bahwa bilangan itu adalah bilangan ganjil atau genap, saya harus bagi dua, oke? Jika bilangan itu saya bagi dua, oke? Maka saya akan mendapatkan hasilnya. Setelah saya mendapatkan hasilnya, dia akan masuk di sini, decision atau logiknya. Yang saya lihat adalah di sisanya, hasil dari pembagiannya. Kayak contoh, 3 dibagi 2, itu kan tidak habis, memberikan sisa, oke? Jadi contoh, 4 dibagi 2, itu kan sisanya nggak ada, sisanya 0, oke? Jadi dengan kata lain di sini decision, oke? Jika sisa baginya itu sama dengan 0, maka dia akan menuju ke genap, oke? Lihat ini simbolnya, ini adalah simbol input output. Ingat di awal sudah input, berarti di sini sudah pasti output. Berarti dengan kata lain outputnya dia memberikan adalah bilangan genap. Setelah bilang genap, dia ketahui, maka dia selesai. Tetapi kalau angka yang kita masukkan ternyata memberikan hasil sisa, oke, memberikan hasil sisa sudah pasti dia akan turun ke bawah, oke. Berarti dia akan memberikan nilai ganjil, oke. Setelah dia mencetak bilang ganjil, maka selesailah alur logiknya, oke. Demikianlah topik kita pada hari ini. Jika ada yang tidak mengerti, bisa tanyakan langsung kepada saya atau komen di bawah ini. Sekian dan terima kasih.